Saya bersyukur sekali Bu Ida karena madrasah kita itu sudah mulai melakukan pemetaan minat bakat siswa. AMB ya istilahnya, asesmen minat bakat ya. Jadi anak itu di asesmen sehingga nanti ketika masuk di perguruan tinggi dia nggak nyasar gitu loh ya. Memang sesuai dengan bakat minat potensi yang dimilikinya. Artinya ketika bakat si anak itu sebenarnya tidak itu, kemudian tidak ada pemetaan dari awal, akhirnya salah jalan. Inovasi kan seperti itu ya, dalam rangka meningkatkan mutu lembaga. Sudah masuk ke tahun yang kedua ini. Kemarin kan juga Pak Munir ya selaku kepala kantor kan mensupport kita luar biasa ya. Kita punya karena kita memang membreakdown Bu Ida, terus terang kita membreakdown dari program Gerakan Ayo Membangun Madrasah, kemudian kita jadikan menjadi 3 program di mana semua madrasah itu harus mengambil unggulan itu. Kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor, dan Bapak Kepala Kantor memang sangat antusias gitu dan ya. Iya, karena memang ini kebutuhan kan seperti itu. Termasuk digitalisasi madrasah. Digitalisasi madrasah itu ya, karena memang itu salah satu prioritas program Bismen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam program acara On-Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema mengenal lebih dekat seksi pendidikan madrasah Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati. Perlu kami informasikan bahwa di Kementerian Agama terdiri dari subbagian tata usaha, ini menangani umum, kepegawaian, kehumasan dan data. Kemudian ada seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, seksi pendidikan agama Islam, kemudian seksi pendidikan madrasah sendiri, ada seksi bimbingan masyarakat Islam, seksi penyelenggaraan haji dan umroh serta penyelenggara zakat dan wakaf. Dan khusus hari ini kita akan mengupas tentang tupoksi seksi pendidikan madrasah, dan sudah hadir di tengah kita Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ibu Umi Kulsum SAG MPDI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, tampak sumringah ya, ini. Sehat. Habis istirahat kayaknya ini ya. Berbinar. Iya Ibu, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa sih PENMA itu gitu ya. PENMA itu singkatan dari pendidikan madrasah. Tupoksi seksi PENMA sendiri itu apa Ibu? Terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prahum yang telah memberikan waktu untuk sama-sama mengenal terkait dengan tupoksi dari seksi pendidikan madrasah khususnya yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Perlu kami sampaikan bahwasanya seksi pendidikan madrasah sebagaimana PMA nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama yang mana tadi sudah disebutkan oleh Bu Prahum terkait dengan seksi apa saja yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya adalah seksi pendidikan madrasah. Betul. Nah, tugas dari seksi pendidikan madrasah adalah melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah yang terdiri dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 394. Itu adalah tugas. Berarti mulai RA jenjang terendah Ibu ya sampai ke Madrasah Aliyah. Ini semua pengawasan ada di seksi PENMA seperti itu. Jumlah lembaga yang dibina oleh seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban itu kan ada sekitar 633 lembaga. Itu akan saya tanyakan nanti Ibu. Oh gitu. Kemudian fungsi ya, karena tugasnya seperti itu ya. Berat juga ya.
Kemudian fungsi sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2012 pasal 366. Yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang kurikulum, evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarpras, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah atau EMIS, kemudian evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Oh ya, banyak sekali ini ya. Lanjut Ibu. Nah, dari pekerjaan yang banyak sekali, kan tidak mungkin seorang kepala seksi menangani. Iya. Wah, bagaimana itu geraknya, itu saya nanti bayangin. seperti ini ya, apa? Ninja. Iya. Ninja Hattori. Dan itu mohal kan kayak gitu ya. Jadi karena di Penma itu ada beberapa tusi yang dari fungsi tadi ya, ada beberapa tusi yang diringkas menjadi 5 tusi ya. Yang pertama adalah kurikulum, pengajaran dan evaluasi. Nah, kemudian kesiswaan, kemudian GTK, guru dan tenaga kependidikan, kemudian sarpras, kemudian yang kelima kelembagaan pengolah data dan informasi. Kemudian yang keenam itu tambahan kehumasan dan tata persuratan. Jadi membantu Buprahum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada dari kesekian Penma. Tugas itu Ibu, ada berapa staf yang membantu seksi Penma ini? Ada 7 ya, ditambah 1, ada 6 ya, ditambah 1 PTT ya, jadi 8 dengan kepala seksi ya. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada di JFU Seksi Pendidikan Madrasah, karena dengan banyaknya lembaga yang tadi saya sebutkan itu, dari mencakup mulai dari mengurus mulai dari gurunya, lembaganya, ya, kemudian siswanya, itu menjadi satu seksi yang mengurusi, ya, beda dengan kemungkinan di dinas pendidikan ya, kan ada seksi ini ya, ada kabid yang menangani SD sendiri, kemudian TK sendiri. Kalau ini kan mulai dari RA sampai madrasah aliyah diurusi oleh 8 orang sakasine gitu satu ya. seksi kan seperti. Jadi itu ya Bu Ida memang ya. trennya di Kementerian Agama seperti itu. Seperti itu. Jadi kita mengoptimalkan betul seperti humas ini kan. Di mana-mana kalau humas itu kan tim banyak gitu ya. Tapi kalau di Kemenak itu cukup 1. Jadi kita ini jadi Superman gitu ya. Ya ini ya itu gitu. Ternyata seksi Penma juga sama, walaupun yang ditangani satu kabupaten cukup 8 plus kasihnya itu sudah ya. Di plus itu ya. Baik. Ibu kurang tenaga nggak kira-kira itu? Gimana ya? Apa sudah cukup? Apa sudah? Insya Allah kita maksimalkan ya. Monggo Ibu dilanjutkan mungkin keterangannya. Kemudian perlu juga diketahui oleh masyarakat ya, khususnya di dunia pendidikan, bahwasanya kadang-kadang kan mereka nggak tahu apa sih kerjanya seksi Penma, kan seperti itu ya. Jadi seksi Penma yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasanya terkait dengan tusi kurikulum, pengajaran dan evaluasi, alhamdulillah kita yang sudah kita laksanakan di 2023 ini ya. Yang pertama sosialisasi PPDB, jadi penerimaan murid baru itu alhamdulillah. Untuk madrasah itu Buprahum kita bersyukur ya, karena ternyata minat masyarakat itu Masya Allah luar biasa, makin meningkat ya. Kita lihat bahwasanya jumlah murid kita ya dari tahun kemarin dan tahun saat ini itu mengalami peningkatan seperti itu. Walaupun mungkin ada 1-2 madrasah yang mungkin menurun, tetapi secara umum meningkat. Ya, itu. Berarti itu membuktikan bahwa masyarakat mulai mempercayakan lebih daripada sekolah umum begitu alhamdulillah seperti itu ya. Jadi dan pelaksanaan asesmen ya, karena asesmen madrasah, AKMI, ANBK itu juga karena itu berada di tusi kurikulum, jadi itu juga nggak mudah untuk menangani itu ya, karena pemerintah dalam rangka meningkatkan potensi siswa di samping asesmen madrasah atau ujian madrasah dari pusat itu juga lembaga kita diwajibkan untuk mengikuti asesmen kompetensi madrasah Indonesia dan ANBK. Nah itu juga alhamdulillah terus kita support untuk siswa-siswi kita, sehingga
Jangan sampai nanti yang masyarakat sudah mempercayai, kemudian karena nilai atau karena kualitas ya dari lembaga itu merosot, akhirnya nanti juga mempengaruhi penerimaan siswa ya, akhirnya kan seperti itu. Jadi itu, nah melalui melalui monitoring ya, monitoring sudah kita lakukan dengan para pengawas yang ada. Kita punya 34 pengawas Bu Ida, di mana 34 pengawas itulah yang kita bagi untuk lebih dekat dengan madrasah atau pengawas bina, istilahnya seperti itu. Dan alhamdulillah beliau ini juga luar biasa. Betul. Seperti itu. Okay. Kalau begitu memang betul-betul ini pengoptimalan begitu ya. Tadi disebutkan ada 34 pengawas yang menangani lembaga mulai RA sampai aliyah gitu ya. Itu sekitar berapa lembaga Ibu? 600-an gitu ya. Kalau kita melihat aturan yang ada, mestinya untuk pengawas ya seperti madrasah aliyah kita punya 49 madrasah aliyah. Cuma punya 3 pengawas kan. Untuk aliyah saja ada 49 seperti itu. Mungkin Ibu bisa sekalian dijelaskan kali ya jumlah RA, jumlah MI begitu. Sekalian sama muridnya Ibu ya. Gitu ya. Jumlah lembaga kita itu kan ada 633 ya. Sebetulnya 629 Bu Ida, tapi alhamdulillah ini kabar yang baik ya. Untuk ijob sudah turun semua sehingga jumlahnya 633 lembaga. Next mohon izin Ibu, saya mau mengundang madrasah baru itu ya, biar mereka semangat untuk kita bagus itu untuk memberikan support ya. Betul. Ya. Nah, siswa kita itu 68.873, bayangkan. 68.000. Jangan keras-keras. 69.000. 68.000. Ya. Nah, itu dititipkan. Itu apa istilahnya ya? Kita diberikan amanah oleh masyarakat yang menitipkan putra-putrinya ke madrasah. Sehingga kalau menurut saya ya, untuk seksi Penma ini tidak hanya sekedar ya mengurusi terkait dengan administrasi, tetapi juga bagaimana meningkatkan mutu lembaga, kemudian bagaimana mencetak anak-anak kita yang jumlahnya hampir 70.000 itu nanti betul-betul menjadi anak yang punya karakter, kan seperti itu. Nah, jumlah RA kita itu 234 ya. Baik. Ya. Nah, siswanya 10.787. Banyak sekali. Kalau RA enggak ada yang negeri Ibu ya? Enggak ada. semuanya cuma itu swasta. Perwanida itu ya, perwanida tapi itu. bukan negeri Bu. Bukan, cuma di bawah binaan kita ya, seperti itu. Kemudian MI-nya kita punya 240, siswanya 33.605, MTS-nya kita punya 106, siswanya 16.395, madrasah aliyah 49, siswanya 8.086. Jumlah pengawas 34. Kemudian mungkin tanya gurunya, berapa gurunya? Betul, coba bayangkan gurunya itu banyak Bu Ida, 5.321. 5.000 hampir mengurusi 70.000 siswa tadi ya. Iya, jadi gini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya JFU itu ada yang ngurusi terkait dengan kurikulum dan kesiswaan. Kurikulum dan kesiswaan itu ya itu tadi meliputi masalah ada kurikulum baru itu ya, bagaimana madrasah kita yang sudah ter-SK-kan oleh Kepdirjen, dan alhamdulillah dari 629 itu sudah ter-SK-kan SK Kepdirjen untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah kemarin sudah BIMTEK semuanya kan, Bu Ida kan juga dari sekian ratus lembaga itu semuanya rata-rata sudah mengikuti BIMTEK kurikulum merdeka, sudah didampingi oleh pengawas juga untuk membuat ini untuk tindak lanjutnya ya. Seperti itu, kemudian review KTSP, kemudian pembuatan kurikulum operasional madrasah, semuanya sudah. Kayaknya Penma ini nggak sempat memejamkan mata ini ya melihat tidur tapi tidur ya. Tapi pulas gitu ya. Karena tidur itu tidak perlu lama, yang penting kualitas seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kurikulum sendiri dengan kesiswaan itu sudah masya Allah pekerjaannya. Kalau saya lihat teman-teman yang ada di Penma, siapa ini itu Pak Sulihan ya untuk kurikulum dan kesiswaan. Jadi terkait dengan BOS, kemudian bagaimana pencairannya, tepat waktu atau tidak, itu Pak Sulihan. Bagaimana pelaporannya, itu Pak Sulihan. Kemudian
terkait dengan ujian ya, asesmen itu yang kaitannya dengan siswa dan kurikulum itu masuk ke Pak Sulihan. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini ya, mulai dari kurikulum ya, kita walaupun masih masa transisi, kita sudah menyelesaikan semuanya. Lembaga sudah kita bimtek ya, kerjasama dengan Balai Diklat. Berarti semuanya sudah terbimtek ya? Sudah ya, dan kemarin review KTSP dan pembuatan kom juga sudah alhamdulillah, walaupun belum bisa sempurna 100%, paling tidak sudah sudah mengawali lah seperti itu. Ya, sudah lebih mengenal seperti itu. Betul. Nah, itu Bu Ida ya. Kemudian terkait dengan bagaimana pencairan BOS bisa tepat waktu, bagaimana pencairan PIP bisa tepat waktu, karena semuanya sekarang kan serba online, serba aplikasi, ya, sehingga kita memang di Dipa Penma itu nggak ada, tetapi kan kita punya kewajiban untuk membantu pusat bagaimana kegiatan itu bisa untuk pensaluran, penyaluran itu bisa tepat waktu, tidak ada yang ketinggalan, karena memang untuk BOS ini kan sangat dibutuhkan oleh lembaga swasta. Ada semacam pengawasan dan pendampingan seperti itu ya. Iya, jadi kita selalu mengingatkan. Coba bayangkan, mulai Januari sampai bulan ini surat masuk itu ya, ada sekitar 400 sekian Bu Ida di Penma. Sampai November ini. Iya, kemarin itu 400 khusus Penma. Betul. Surat keluar itu ada sekitar 500 sekian. Lebih banyak surat keluarnya malah ya. Khusus Penma, karena kan kadang-kadang ada kegiatan yang memang kita mengeluarkan surat ya, memang enggak suratnya enggak dari pusat atau dari Kanwil atau dari mana gitu ya, memang karena kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah kita juga perlu saya sampaikan kepada masyarakat Bu Ida, bahwasanya madrasah yang ada di Kabupaten Tuban itu semuanya sudah terbimtek Satuan Pendidikan Ramah Anak. Semuanya ya? Iya, semuanya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini lagi MTSN 1 nanti akan mendapatkan juara nasional, bukan juara apa istilahnya, yang kemarin didampingi oleh deputi ya. Kayaknya tahun kemarin juga dapat itu ya. Sekarang juga dapat. Sekarang dapat lagi ya. Nanti akan diundang ke Menteri Pemberdayaan ya itu ya, perempuan itu ya, dan perlindungan anak ya, itu nanti di Jakarta. Dan alhamdulillah kita sudah diminta oleh Dinas Sosial ya untuk diminta beberapa data madrasah yang akan nanti diberikan ini ya, seperti MTSN 1, jadi apa istilahnya itu ya, untuk yang siap untuk menjadi ikonnya gitu ya, menjadi ikonnya Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi kita terus Bu Ida dalam rangka untuk bagaimana pembulian ya, kekerasan, baik itu kekerasan fisik non fisik ya, pembulian tidak terjadi di madrasah kita. Ikhtiar kita ini sudah kita maksimalkan ya, seperti itu, sehingga nanti betul-betul madrasah itu nanti bisa menjadikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Saya jadi kepingin Ibu, bagus sekali program yang ada di madrasah itu ya. Ada sekolah ramah anak ada madrasah begitu. Andai kan di kantor ini juga ada begitu, kita terlindungi Ibu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus sayang gitu ya. Sayang menyayangi ya. Kasih mengasihi gitu ya. Jadi apa istilahnya, kantor ramah pegawai gitu ya. Monggo Ibu dilanjutin besok aja. Kemudian gini Bu Ida, terkait dengan kesiswaan ini juga alhamdulillah ya, karena pemerintah pusat itu kan punya program madrasah reform ya, yang kerjasama dengan Bank Dunia itu ya. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Tuban terkait dengan pendampingan evaluasi diri madrasah dan RKAM ya, jadi pelaporan BOS itu secara tidak manual lagi, itu alhamdulillah juga semuanya sudah selesai seperti itu. Dan alhamdulillah banyak madrasah kita yang mendapatkan reward, artinya selain dari BOS mereka mendapatkan bantuan BKBA ya, bantuan afirmasi dan kinerja. Dan alhamdulillah juga kita berterima kasih kepada pemerintah pusat ya, karena dengan bantuan itu terhadap madrasah swasta itu ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi mereka bisa maksimal untuk meningkatkan 8 standar yang memang kalau madrasah swasta ya, dari BOS itu kadang-kadang kan gajinya guru saja kan dari BOS ya Bu Ida ya, kan seperti itu, belum operasional yang lain, nggak boleh dipungut apapun soalnya kan ya. Seperti itu ya, seperti itu. Kalau toh seandainya kan dipungut, kemudian ada di sebelahnya nggak dipungut, itu kan juga persaingan yang sangat ketat untuk mencari. Jadi bahkan saya kemarin sempat begini Ibu, jadi untuk menggait itu ya, untuk
menggait siswa itu mereka berlomba-lomba, selain menyediakan alat tulis, mereka juga mengadakan penjemputan seperti itu. Iya, Jadi ikhtiarnya luar biasa. saya kira seperti itu. Masya Allah, ya. mana sudah di daerah jalannya belum tentu yang seperti di kota begitu kan. Kemudian mereka menyediakan transportasi, ada yang sampai naik odong-odong Ibu ya. Nah itu setiap hari pergi dan pulang itu dijemput sama itu untuk perjuangannya luar biasa. Jadi makanya alhamdulillah kita ini punya ikon ya, ikhlas beramal ya. Jangan beramal seikhlasnya. Sehingga apa ya? Sehingga kita melihat alhamdulillahnya itu tidak ada madrasah yang di merger itu kan nggak ada beda. Ibu, kita ini kan mantan dari orang Penma gitu. Iya, mantan kan kita ya, mantan. Artinya ketika dulu kita sekitar tahun 2005 ada bantuan namanya Blok Grant. Iya. Disuruh satu lokal, mereka bisa 2 lokal. Iya lah, itulah madrasah gitu ya. Iya, jadi memberikan, jadi gini ya, pemangku kebijakan intinya ya, memberikan kepada madrasah insya Allah tidak sia-sia. Karena mesti berkah. Contohnya 1 jadi 3. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada PP-nya loh Bu Ida. Mestinya kita mengharapkan pemerintah daerah itu bisa memberikan, karena PP terkait dengan pendanaan pendidikan. Pendanaan gitu ya. Itu peraturan pemerintah itu kalau nggak salah mulai 2015 atau 2018. Jadi mestinya pemerintah daerah itu ya tidak menganaktirikan istilahnya seperti itu, atau menganggap ikut di Kementerian Agama itu vertikal, enggak. Tapi karena itu memang sudah ada PP-nya, jadi semoga nanti, karena mereka rata-rata kalau di Satker kita ini kan hanya ada 7 ya Bu ya. Iya. Lainnya yang ratusan tadi itu kan semuanya milik masyarakat. Iya. Dan tugasnya sama, mencerdaskan anak bangsa. Betul. Bagaimana Kabupaten Tuban itu nanti ke depannya menjadi kabupaten yang luar biasa, dihiasi oleh anak-anak yang berkarakter. Itu kan Masya Allah luar biasa. Sehingga pemerintah daerah andai kata membantu, itu kan juga untuk kemajuan pemerintah daerah di Kabupaten Tuban. Kan seperti itu kita berharap ya Bu Ida ya. Semoga didengar oleh beliau-beliau. Karena kemarin saya sempat menyampaikan PP itu kepada salah satu pejabat yang ada ini loh. Terus saya ditanya, tafsirannya bagaimana? Ya tafsirannya intinya madrasah itu diopeni, kan gitu ya Bu Ida ya. Andai kan tidak ya, pokoknya jangan diudek-udek gitu aja. Iya, tapi alhamdulillah karena berkah ya seperti itu ya. Ya karena terbiasa dalam kesulitan itu biasanya kan lebih kemandiriannya pengembangannya juga lebih beda sama yang biasa hidup nyaman gitu ya Ibu ya. Monggo Ibu dilanjut, kita ngobrolnya kemana ini ya. Iya, kemudian masih terkait dengan kesiswaan Bu Ida. Tadi kan sudah yang kurikulum tadi sudah, kemudian terkait dengan kesiswaan lagi terkait kita ini masih punya banyak kelemahan Bu Ida. Artinya itu karena tagline dari Kementerian Agama pusat itu kan madrasah mandiri berprestasi. Yang pertama madrasah lebih baik, kemudian madrasah hebat bermartabat, kemudian tingkatan yang ketiga ini mandiri berprestasi. Nah, kita ini untuk madrasah-madrasah kita, tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur karena ada usaha yang luar biasa oleh madrasah-madrasah kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat Bida kita akan menggandeng ya, akan minta bantuan lah kepada Winsa Surabaya. Monggo nanti kalau ikut ya. Kemarin kita sudah komunikasi dengan profesor yang menangani terkait itu. Jadi kita nanti akan minta bantuan terkait dengan bagaimana Kabupaten Tuban, lembaga yang ada di Kabupaten Tuban terutama dalam rangka mengikuti kegiatan kompetensi siswa madrasah yang memang itu sulit Bu Ida, karena artinya yang diujikan itu kan antara pengetahuan umum terintegrasi dengan pengetahuan agama. Nah itu yang belum sampai saat ini menjadi PR. Bahkan provinsi sendiri itu menjadikan satu PR Bu Ida. Artinya gini, tahun ini biasanya kan provinsi selalu gondol juara 1 ya. Tapi tahun ini dibawa Banten atau Jawa Barat gitu loh ya. Biasanya Jawa Timur. Iya, biasanya Jawa Timur. Terus Ibu, sebelum kita melangkah lebih lanjut, untuk UIN tadi artinya dia mendampingi kita begitu ya? Iya, jadi yang beliau yang tim yang ada di Winsa itu kan juga terlibat dalam pembuatan kita ini ya. Kita alumni mana Bu? SMA dalam? Kita alumni mana ini? Winsa ya kita ya. Winsa fakultas apa ya? Oh dong. Ya alhamdulillah barokahnya Winsa ya kita ya. Seperti itu ya. Jadi itu Bu Ida, insya Allah doakan ya. Nanti insya Allah ini proposal sudah kita buat, insya Allah
Senin depan insya Allah sudah meluncur ke UINSA, jadi nanti Inggih. semoga bisa dimudahkan. Inggih. Kemudian Bu Ida ada lagi seksi guru dan tenaga kependidikan yang tadi Pak Sulihan ya, yang ini Pak Fatah ya. Pak Khairul Ya, Fatah ini. lah ini yang menangani 5.000 sekian guru itu ya. Jadi apakah tunjangan, jadi Sudah tugasnya cair itu apa menyalurkan belum? tunjangan profesi guru ya sesuai dengan juknis kan seperti itu ya Bu Ida ya. Malaikat pemberi rezeki. Iya, katanya gitu ya. sebutannya. Jadi dia selalu mengingatkan absen dan lain sebagainya. Jangan sampai guru-guru kita yang memang terutama guru swasta ya Bu Ida ya, sampai ada yang menunggak dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya juga kemarin itu impasing juga ada sekitar berapa 800-an sekian ya, sudah insya Allah lolos ya di tingkat pusat, sehingga guru-guru kita nanti semoga nanti yang sudah sertifikasi semuanya sudah impasing. Artinya kalau sertifikasi mendapatkan tunjangan 1,5 juta, kalau sudah impasing paling tidak kan sudah 2 kali lipat ya Bu Ida ya, di apa dikurangi dengan apa itu pajak kan seperti itu. Paling Berarti tidak sekitar 3 juta kurang lah jutaan dikit begitu gitu ya. Dan itu kita harapkan nanti bisa apa memberikan Terus support kalau ya. begitu begini Ibu, seluruh guru tadi yang sekitar 15.000 tadi ya, itu 5.000 oh, sekian 5.000 ya. ya. Itu yang sudah impasing berapa? Mungkin Ibu ada datanya. Terus yang sudah sertifikasi berapa? Jadi jumlah guru kita itu yang tadi saya sebutkan 5.321 ya Bu Ida ya, itu PNS-nya kan ada 341 ya. PNS-nya hanya 300 341. ya, Bu, ya? Yang ribuan lainnya itu swasta. Coba Masya bayangkan Allah. ya, Masya Allah luar biasa ya, Masya Allah. Belum sertifikasi yang PNS itu ada 23, sehingga yang sudah sertifikasi 318. Kemudian yang non PNS ya itu 5.321, P3K kita punya 19 orang, semua sudah sertifikasi. Non PNS belum sertifikasi, coba bayangkan Bu Ida, belum sertifikasi 3.383. Dia dapat dari mana? Ya, honor kan dari yayasan. Kan seperti itu. Yayasan yang dikelola dari bos itu tadi ya. Iya, itu saja ya masih kurang. Karena apa? Karena dia harus mengembangkan di 8 standar itu, coba bayangkan ya. Betul Bu, saya juga kurang gimana. Makanya yang sudah sertifikasi ya 1938. Yang belum impasing ada 922, yang sudah impasing 1016. Kemudian yang menerima tunjangan fungsional ya TIG itu 1016. Yang tidak menerima apa-apa dari pemerintah ya baik itu TIG, TPG 1691. TIG itu kan ada 1016 itu kan setiap bulan kadang-kadang kan nggak sampai 12 Ibu, bulan ya. Rp250 ya. Apakah ada pemilahan antara guru yang sudah impasing terus yang sudah sertifikasi dan TIG, apa ada kemungkinan yang sudah impasing? Enggak mungkin, berarti bisa, otomatis kalau sudah sertifikasi dia sertifikasi aja. Kalau udah impasing aja. Iya. Jadi gini Bu Ida, kalau yang sudah sertifikasi sudah sertifikasi sama impasing itu kan jadi satu Bu Ida. Artinya gini, kemarin kan alhamdulillah kita ya di tahun ini ya ada Kepdirjen terkait dengan impasing kan seperti itu ya. Sehingga yang belum impasing dari 922 setelah verifikasi dan lain sebagainya itu kemarin laporan dari Pak Fatah ya, ada sekitar 800 sekian kan yang sudah insya Allah lolos di tingkat pusat kan seperti itu. Nah itu ya sudah sertifikasi ya impasing, memang dia punya hak itu kan gitu ya. Cuma yang TIG tadi ya yang TIG mungkin double itu. Iya, kalau sudah sertifikasi impasing ya enggak mungkin dia dapat TIG. Yang TIG itu kan karena dia enggak mendapatkan apa-apa. Kedua-duanya itu kan nilainya padahal juga masih ada ini yang enggak mendapatkan sama kedua-duanya enggak dapat. Ketiga-tiganya. Iya, jadi dia ya ketiga-tiganya ya, kedua-duanya Bu Ida ya. Baik sertifikasi, impasing ataupun TIG-nya ada yang enggak dapat juga. Iya, ini. 1691 itu ya. Coba bayangkan itu ya. Lah, penerima TIG aja cuma 1016 ya. Padahal kalau digabung ya antara penerima TIG dengan yang belum itu kan ada 2.600 berapa? 2.700-an Bu Ida. Ya. Jadi enggak dapat sertifikasi, enggak dapat impasing. Cuma yang dapat TIG mestinya andai kata sekitar 2.800-an ini dapat TIG. TIG kan cuma 250 per bulan. Itu dari pusat langsung kan karena itu yang tahu juga karena semuanya kan sekarang itu sudah online dan ada syarat-syarat tertentu yang memang tidak semuanya atau bagaimana, apa memang kuotanya cuma segitu
Karena itu ya insya Allah kalau persyaratan sih hampir ini ya, cuma Semuanya karena memenuhi syarat, Bida kan mungkin tahu kuota sendiri ya. ya apa untuk DIPA itu kan sifatnya gelondongan ya, kadang kan seperti itu ya, kadang kemungkinan juga dari pusat ingin memenuhi target semacam itu, tapi sifatnya nasional kan kadang-kadang kita mengusulkan atau kita memberikan laporan bahwasanya Mungkin guru juga kita yang di ini prosentase iya kuotanya seperti itu ya. jadi mestinya ini saya kembalikan Bu Ida, mestinya ini andai kata ya ngapunten ya, pemerintah daerah ya memberikan, nah ini insya Allah madrasah kita ini wah Monggo bisa disampaikan langsung iya, loh. nanti aja ya. jadi ya memang kita mohonlah ya, kita mohon kepada beliau sebagai pemangku kebijakan itu, karena guru-guru kita itu masya Allah luar biasa ikhlasnya seperti itu. Kemudian Bu Ida, selain yang ditangani semuanya itu ya terkait dengan seksi guru dan tendik yang menangani banyak sekali. Kemudian di program untuk bulan ini kita akan melaksanakan PKKM, jadi penilaian kinerja kepala madrasah. Dan kemarin juga sudah kita lakukan monitoring ya, simpatika. Jadi seluruh ya, kepala simpatika. madrasah baik negeri maupun swasta ya. Iya, dan itu jumlahnya yang karena penilaian kinerja kepala madrasah itu kan ada yang 1 tahunan, ada yang 4 tahunan ya. Yang 1 tahunan 500 sekian, yang 4 tahunan yang harus dinilai 4 tahunan, satu periode lah istilahnya seperti itu ya, ada sekitar 82an. Satu periode berarti ini untuk kepala madrasah yang memang harus dinilai selama 4 tahun dia menjabat sebagai kepala madrasah. Iya, swasta. Iya. Kalau negeri itu kan gini Bu Ida, kalau yang 1 tahunan itu cukup dinilai oleh pengawas bina. Kan 2 orang gitu ya, diambilkan dari pengawas bina yang terdekat. Tapi yang 4 tahunan itu kan penilaiannya, yang menilai itu kan banyak sekali, termasuk kasih pendidikan madrasah kan seperti itu, bersama dengan pengawas, bersama dengan yayasan, komite ya seperti itu. Sehingga insya Allah karena kita juga dikejar oleh waktu ya, karena November Desember, dan saat ini untuk teman-teman pengawas sudah melaksanakan penilaian kinerja madrasah tahunan ya, dan insya Allah nanti mulai besok Senin ya, kami ada 80 yang memang harus kita nilai, insya Allah kita mulai di hari Senin itu, hari Senin insya Allah selama 1 minggu lah, selama itu kita nanti akan turun ke bawah untuk memberikan penilaian. Dan di situ kami menginginkan nanti, karena di situ ada beberapa komponen yang harus dinilai, yang paling urgent bagi saya adalah selama kepala madrasah itu menjabat sebagai kepala madrasah, kira-kira sudah melakukan pengembangan madrasahnya seperti apa, kan seperti itu juga. Nanti kalau memang belum, kenapa? Jangan hanya stay atau malah mundur gitu ya Bu ya. Artinya gini Bu Ida, karena memang kita juga nggak bisa menuntut 100% karena memang semuanya terkait dengan anggaran ya. Kita punya keinginan untuk memajukan sebuah lembaga, tapi kalau memang anggarannya nggak ada dan lain sebagainya, itu kan juga masalah sulit kan seperti itu. Kemudian juga akan kita tanya, selama menjabat sebagai kepala madrasah prestasi apa yang sudah didapatkan baik itu prestasi kepala madrasahnya, gurunya, siswanya, kan seperti sekolahnya. Itu apakah sudah melakukan pemetaan minat bakat siswa, karena itu kaitannya dengan prestasi siswa. Kalau madrasah, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali Bu Ida, karena madrasah kita itu sudah mulai melakukan pemetaan minat bakat siswa. Nah, disitulah nanti kita harapkan sesuai dengan keinginan masyarakat ya. Artinya gini, kalau masyarakat itu membutuhkan anaknya itu punya potensi tilawah, istilahnya seperti itu ya. Lah, madrasahnya itu nanti setelah dipetakan, oh ada sekian anak yang memang suaranya enak, ngajinya enak, kan seperti itu ya. Gitu kemudian ya. Ada 10 itu, nanti 10 anak itu dikelompokkan, kemudian didatangkan seorang guru. Kemudian anak ini kok pintar olahraga ya, volley istilahnya. Kemudian jadi prestasi yang kita harapkan itu tidak hanya prestasi akademik saja, tetapi juga non akademiknya. Dan saya yakin anak-anak kita itu bisa Bu Ida, karena Allah menciptakan manusia itu tidak mengenal produk gagal, kan seperti itu. Semua punya potensi. Jadi nggak ada yang namanya anak bodoh, itu kan nggak ada, kan seperti itu. Dan alhamdulillahnya Bu Ida, untuk tahun ini pemerintah pusat ya ada asesmen minat bakat siswa, asesmen Bu Ida untuk madrasah aliyah. Jadi kemarin alhamdulillah dari 49 madrasah yang sudah mendaftarkan itu ada
26 karena ini perdana. Jadi asesmen minat bakat siswa AMB ya istilahnya, asesmen minat bakat ya. Jadi anak itu di asesmen sehingga nanti ketika masuk di perguruan tinggi dia nggak nyasar gitu loh ya. Memang sesuai dengan bakat minat potensi yang dimilikinya, sehingga nanti ketika keluar tidak usah berkeinginan harus menjadi PNS kan. Betul, gitu ya Bu Ida ya, tetapi bisa membuka lapangan. Salah jalan artinya ketika bakat si anak itu sebenarnya tidak itu, kemudian tidak ada pemetaan dari awal, akhirnya salah jalan ya, akhirnya kan nanti sarjana tapi dia bingung. Iya, ilmunya ki sing ndi to asline, sing sesuai passion saya ini yang mana. Ya betul gitu ya. Kemudian nggak bisa mengimplementasikan. Sarjana ngapunten nanti akan menambah banyak pengangguran kan, seperti itu. Kalau sudah menambah banyak pengangguran otomatis kan kemiskinan Ibu, bertambah. Mestinya untuk pemetaan ini dilakukan mulai dari RA mungkin ya. Alhamdulillah memang sudah, walaupun belum resmi Bu Ida, tapi ini yang kita sambut dengan rasa gembira itu kan ternyata itu juga kan ditangkap oleh pemerintah dan menjadi satu program. Dan alhamdulillah untuk madrasah kemarin itulah kita rapat Zoom dengan Kanwil, madrasah antusiasnya luar biasa dibanding dengan sekolah kan, seperti itu. Baru dibuka langsung. Memang kita kasih disuruh langsung action karena memang ini memang tuntutan. Karena asesmen itu kalau kita mengadakan sendiri otomatis kan harus mengundang yang berkompeten di dalam itu. Nah, ini kan sudah cuma-cuma dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Jadi alhamdulillah lah kita selalu berikhtiar lah Bu Ida. Berarti memang sering saya mendengar cerita Ibu dari guru yang pernah belajar di luar negeri ataupun memang dia tinggal di luar negeri begitu ya. Anak-anak di sana mulai kecil sampai mereka SMP itu hanya main-main aja gitu loh. Dan setelah itu baru jadi nggak ada pelajaran kayak di sini macam-macam suruh ngafalin gitu ya, seperti kan, itu ya. Kalau semuanya harus masuk akhirnya kan nggak ngalor nggak ngidul gitu ya istilahnya. Tapi kalau memang dia main-main, dari main-main itu bisa disimpulkan oh dia sukanya ini, dia sukanya ini, baru nanti langsung diarahkan. Kecerdasan itu kan tidak hanya satu dalam satu bidang tuh Bu Ida. Dan kecerdasan tidak harus ada saat sekolah. Multiple intelligence kan ada 9 kecerdasan. Itu yang mulai kecil harus kita diasah terus sampai nanti menemukan passionnya itu tadi. Ya. Dan itu kalau memang nanti insya Allah ke depannya madrasah kita bisa seperti itu, Masya Allah luar biasa. 20 tahun yang akan datang insya Allah nggak ada pengangguran, juga bisa mengurangi kemiskinan. Jadi madrasah itu nanti harus betul-betul menjadi anak yang berkarakter dan menjadi anak yang luar biasa. Betul. Ya, Ibu. Terus support pimpinan ini saya lanjutkan Ibu ya. Support pimpinan untuk kegiatan PENMA yang banyak sekali itu bagaimana? Alhamdulillah ya, selama ini kan luar biasa ya supportnya pimpinan ya, baik kepala kantor ya, terkait dengan program-program kita. Lebih-lebih PENMA itu kan punya program inovasi kan, seperti itu ya, dalam rangka meningkatkan mutu lembaga. Sudah masuk ke tahun yang kedua ini. Kemarin kan juga Pak Munir ya selaku kepala kantor kan mensupport kita luar biasa ya. Kita punya karena kita memang membreakdown Bu Ida, terus terang kita membreakdown dari program Gerakan Ayo Membangun Madrasah, kemudian kita jadikan menjadi 3 program di mana semua madrasah itu harus mengambil unggulan itu. Kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor dan Bapak Kepala Kantor memang sangat antusias gitu dan ya. Iya, karena memang ini kebutuhan kan seperti itu. Termasuk digitalisasi madrasah. Digitalisasi madrasah itu ya, karena memang itu salah satu prioritas program Gusmen kan seperti itu ya. Kemarin ada masyarakat yang bertanya, kira-kira sudah ada berapa madrasah ini yang sudah melakukan digitalisasi madrasah seperti itu? Kalau digitalisasi sih insya Allah, karena sekarang itu kan semuanya serba sudah digitalisasi Bu Ida. Artinya semua yang dilakukan termasuk laporan bos itu kan sudah EDM RKAP itu kan sudah menunjukkan kalau madrasah kita sudah digitalisasi ya, tidak online. Tetapi terkait dengan program yang kemarin kita programkan itu kan memang untuk sampai saat ini kan memang belum, masih proses kan seperti itu ya, masih proses. Tetapi yang selain itu sudah itu ya? Iya hampir semuanya. Coba sekarang itu kalau dulu Bu Ida ya yang namanya ijazah itu kan ngambil, kalau ada yang salah dikembalikan. Sekarang enggak bisa Bu Ida sekarang. Jadi semuanya harus didaftarkan melalui PDUM. Ya. Lah itu serba digital kan, aplikasi.
Kalau itu nanti ketika tidak salah data di awal juga udah umpama salah, dia memasukkan hanya butuh siswanya sekian mulai dari emis ya, kan terintegrasi semuanya itu ya. Jadi ini yang berperan operatornya. Operator ya. Lah ini kita dibantu. Jadi Mas Wahyu, Mas Febi itu kan di situ ya. Alhamdulillah. Dan itu Masya Allah Bu Ida. Karena apa? Karena kita tidak ingin nanti jangan-jangan ketika sudah diluluskan kemudian ini apa? Tidak keluar ijazahnya. Karena apa? Karena salah dari awal input itu tadi, data dan lain sebagainya. Dan seperti itu ya. Jadi insya Allah semuanya sudah digitalisasi dan sudah harus terintegrasi antara emis, PDUM, kemudian yang lainnya ya, akreditasi dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah semua itu ya, walaupun kerjanya terus menerus nggak ada henti-hentinya ya, tapi alhamdulillah gitu ya. Yang penting happy ya kayak gitu ya, ya. Dan alhamdulillahnya kemarin kita juga untuk peningkatan kompetensi guru ya, kita dapat 80 pokja itu yang kemarin itu ya, yang Bu Ida juga ikut mendampingi Bapak Kepala Kantor itu ya. Nah itu insya Allah kita juga akan terus minta ya kepada, karena PPKB kan kemarin ya, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana guru-guru kita ya, karena ada 4 kompetensi yang terus harus dikembangkan oleh guru ya, kompetensi apa manajerial, kompetensi ada 4 kompetensi ya, kepribadian ya, pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional kan seperti itu lah. Untuk pedagogik dan profesional kalau tidak melalui BIMTEK kan otomatis nggak bisa. Kalau kepala madrasah kan ditambah dengan manajerialnya itu. Nah itu karena sudah mendapatkan bantuan ya melalui Pokja, yaitu komponen 3 program madrasah reform, kita berterima kasih kepada pemerintah ya, karena telah memberikan suntikan ya untuk peningkatan kompetensi guru-guru kita yang alhamdulillah hampir menyeluruh Bu Ida, karena itu mencakup KKG, MGMP. Iya, otomatis mereka misalnya KKG dia akan menularkan ilmu yang didapat ke dan itu kan guru-gurunya. Iya kan per kecamatan itu kan kemarin alhamdulillah akhirnya berapa akan merata nantinya. Insya Allah seperti itulah. Ini tetap nanti akan kita tindak lanjuti sebagai program prioritas di masing-masing kelompok kerja itu Bu Ida. Sehingga nanti tidak ada kata berhenti untuk meningkatkan kompetensi. Setelah kemarin dilakukan PPKB itu Ibu, apakah ada tindak lanjut dari Kemenak sendiri mungkin turun untuk mengevaluasi atau bagaimana gitu? Alhamdulillah kemarin ini Bu Ida ada monitoring ya dari pusat ya. Kemarin ada beberapa madrasah yang dikunjungi ya, ada beberapa pokja yang dikunjungi seperti itu, dan alhamdulillah juga nggak ada permasalahan. Jadi yang kita yang intern Penma ini untuk menindaklanjuti, karena kita tidak harus terus dibantu oleh pemerintah, karena memang ngapunten di sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah itu kan sebetulnya ada hak, ada kewajiban gitu guru ya untuk meningkatkan kompetensi kan seperti itu. Memang itu untuk kesejahteraan, tapi kami tetap minta kepada beliau-beliau itu paling tidak berapa persen lah, 2% atau 5% untuk pengembangan dirinya, untuk selalu update kan seperti itu ya. Karena apa? Karena tanpa itu juga nanti akan kesulitan untuk memberikan sesuatu yang baru kepada siswanya. Sebenarnya sama kok Ibu, kami sebagai fungsional begitu ya, JFU fungsional juga menyisihkan tukin kita itu kadang kalau tidak ada ini ya kita pakai itu untuk kelancaran tugas-tugas kita. Hebat Bu Ida ya, seperti itu memangnya, seharusnya kan seperti itu ya Bu Ida, sehingga nanti karena memang sekarang kembalinya kan ke kita lagi. Iya, dan kita kalau kita nanti tergantung dengan DIPA kan nggak ada macam itu ya, dan memang sudah diinkludkan, artinya pemerintah memberikan ini ya, ini untuk peningkatan kompetensi, bukan berarti kuwes gawe hakmu tak gawe tuku itu sepeda motor gitu ya, boleh lah seperti itu, tapi paling tidak ada ya seperti itu. Betul, gitulah Ibu, ya, sepakat saya kalau itu. Kemudian Bu Ida terkait dengan seksi sarana prasarana, alhamdulillah kita selalu dapat tidak dapat, yang penting pemerintah atau Kementerian Agama Pusat itu kan ada yang namanya Simsarpras. Di situ kan sebetulnya pemerintah pusat itu ada beberapa bantuan terkait dengan RKB, terkait dengan bantuan kios digital dan lain sebagainya. Nah itu yang namanya ikhtiar ya. Ikhtiar. Kita tetap mendorong kepada semua madrasah untuk mengisi ya, membuat proposal itu kan serba online kan seperti itu. Dan doakan saja semoga tahun ini ada yang dapat Bu Ida, karena memang sangat membantu sekali ya, seperti itu.
Kemudian ini seksi sarana prasarana ini Pak Darmuji. Pak Darmuji, ya, jadi CFU yang menangani. Kemudian kelembagaan pengolah data dan informasi. Nah, ini terkait dengan akreditasi. Kemudian terkait dengan IJOB. Ya, itu ini Pak Kasmolan. Ya. Nah, ini alhamdulillah beda karena memang terkait dengan IJOB apa yang disampaikan oleh Pak Direktur KSKK memang sebetulnya sih seneng ya kalau banyak pengusulan izin pendirian, berarti kan animo masyarakat itu luar biasa untuk mendirikan madrasah. Tetapi diperingatkan ya bukan diperingatkan ya diberikan ini ya rambu-rambu istilahnya. Bahwasanya untuk mendirikan sebuah lembaga atau madrasah itu harus didasarkan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Karena yang dikhawatirkan ya, karena kalau nggak salah data itu dari sekian secara nasional dari sekian ribu itu ternyata yang tidak terakreditasi kan juga banyak gitu. Artinya kalau sudah tidak terakreditasi karena kan memang tidak ada kelayakan ya untuk terus berjalan. Nah, itu artinya apa? Dengan banyaknya madrasah-madrasah yang berdiri, jangan sampai mematikan madrasah-madrasah yang sudah mendapatkan IJOB, kan seperti itu Bu Ida ya. Sehingga bukan berarti pemerintah itu mempersulit, enggak, tetapi yang sudah ada itu ayo bagaimana kita mempertahankan gitu ayo kita bagaimana kita mempertahankan madrasah kita ini tetap diminati oleh masyarakat sepanjang zaman ila yaumil qiyamah, kalau memang masih ada madrasah, ada Kementerian Agama kan seperti itu ya. Jadi itu, dan alhamdulillah ya kami berterima kasih kepada pemerintah pusat karena 9 IJOB untuk tahun ini, karena memang setiap tahunnya ada Bu Ida. Kemarin 12 yang tahun 2022, yang sekarang 9 Bu Ida. 9 ya, sudah keluar semua. Artinya masyarakat Tuban itu kan animonya luar biasa. Kepercayaan terhadap Kementerian Agama untuk mendirikan lembaga yang bernaung di Kementerian Agama kan luar biasa ya, seperti itu. Jadi berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan izin operasional, dan insya Allah amanah itu tetap nanti akan kita jaga bersama seperti itu Bu Ida. Ya, jadi itu Bu Ida terkait dengan program inovasi Penma ya yang terakhir ini Bu Ida ya, untuk program AMI ya, Anugerah Madrasah Inovasi. Alhamdulillah ini sudah mencapai fase karena mau Desember ya Bu Ida ya. Jadi kemarin sudah ada penilaian dari tim AMI, kemudian insya Allah nanti tanggal 18, kalau dulu kan nggak ada presentasi, jadi yang masuk 5 besar setelah penilaian itu nanti akan ada presentasi. Silakan nanti Bu Ida hadir ya, tanggal 8 di MAN ya nanti itu. Di situ nanti kita akan melihat kira-kira tujuannya apa sih, visi misinya apa, diambil madrasah literasi seperti itu, entrepreneur atau smart, sehingga nanti ya kita harapkan kalau sudah mengambil unggulan itu nanti harus berwujud. Itu apa semua lembaga harus mengikuti AMI itu? Iya, karena ini bukan lomba ya Bu Ida ya. Jadi anugerah atau madrasah inovasi yang terdiri dari 3 unggulan itu, literasi, smart, dan entrepreneur. Ini bukan lomba, tetapi setiap tahun kita nilai untuk diberikan reward kan seperti itu ya, penganugerahan. Ini juga bukan instan, artinya kita harapkan semua madrasah itu mengambil sehingga dia bisa fokus kemana. Artinya gitu gini, kalau kita punya mimpi, kita ini berusaha untuk mengejar. Kalau kita tidak punya mimpi, hidup kita ya gini-gini aja kan seperti itu. Jadi mimpi itu harus ada. Nah, artinya apa? Semua lembaga 600 sekian itu harus punya mimpi mewujudkan madrasahnya seperti apa. Kalau kita berikan program semacam itu dengan adanya tuntutan, dia kan ada keinginan untuk naik gitu ya. Iya, ada untuk mengabdirinya. Iya, seperti itu. Kalau tidak, kita biarkan terserah. Ya, nanti berada di zona aman nyaman seperti itu. Lepok. Dan nanti ke depannya kita khawatirkan karena persaingan kan sangat luar biasa ya Bu Ida ya, persaingan pendidikan. Nah, yang kita khawatirkan yaitu nanti dia bisa fokus gitu kemana sih arahnya madrasah ini akan dibawa kemana. Iya, paling tidak seperti itu. Dan ini memang tidak instan, sehingga yang belum mencapai istilahnya ya kita nobatkan sebagai ya katakanlah kita berikan ranking 1 untuk diberikan reward.
Sebelum itu besoknya masih harus mengikuti sampai nanti mencapai kesempurnaan dan bisa dilihat ini loh madrasah literasi ini loh ada peningkatannya begitu itu ya. Ini loh madrasah entrepreneurnya itu seperti apa, ya kan seperti itu. Ini loh SMAT itu kan sehat, mandiri, asri, toleran, ya kemudian toleran, kemudian ramah, kan seperti itu. Nah itu kalau insya Allah ikhtiar itu kalau nanti bisa diterapkan di lembaga kita, insya Allah tidak akan kalah dengan lembaga yang lainnya seperti itu. Nah tapi ya itu Bu Ida, memang semuanya ya butuh kerja keras kan seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan lah. Dari sekian 600 sekian itu juga nggak semua ambil kok, hanya ada sekitar 400. Ya kami sendiri nanti akan mengevaluasi, artinya ketika tidak berusaha untuk mengambil program ini karena ini bukan instan, bisa dilaksanakan sampai 1 periode ketika dia menjadi kepala madrasah kan ada masalah. Yang penting kan ada keinginan untuk merubah, untuk lebih baik dari yang kemarin gitu. Kan seperti itu. Keinginan kita kan seperti itu. Artinya kalau tidak sama sekali kan berarti nggak ada keinginan untuk berubah kan seperti itu. Dan ini nanti akan kita evaluasi, tidak keikutsertaannya itu apakah karena ketidaktahuannya atau mungkin biasanya alasannya tertinggal karena kan memang ada jeda waktu kan ketika mengisi itu atau karena apa, sehingga nanti akan bisa kita jadikan apa ini beda apa evaluasi dan insya Allah nanti gongnya seperti tahun kemarin itu penganugerahan madrasah inovasi. Semoga kita bisa merawuhkan pejabat baik yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah Bu Hidayah untuk memberikan support kepada kita. Jadi itu Bu Hidayah yang sudah disampaikan semua kira-kira. Sudah. Kalau begitu yang terakhir ini Bu, jadi mungkin ada pesan dan kesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama warga madrasah ini. Jadi karena madrasah itu Masya Allah sudah luar biasa ya perjuangannya. Saya hanya berpesan, ayo kita insya Allah dengan kebersamaan, dengan kemauan yang kuat, insya Allah ikhtiar kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat kita baik, yaitu menjadikan anak-anak kita menjadi betul-betul anak yang luar biasa yang nantinya kedepannya akan bisa memberikan warna yang indah di tengah-tengah masyarakat. Itu aja Bu Ida. Terima kasih, luar biasa. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Demikian tadi obrolan kita bersama Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ibu Hajah Umi Kulsum. Jangan lupa terus berkiprah dan tetap semangat dimanapun kita berada. Madrasah lebih baik madrasah menuju madrasah mandiri berprestasi. Panjangnya galah untuk menangkap ikan, jika ada salah kami mohon dimaafkan. Saya Ledia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.